Pengundian akan dilaksanakan 1 Januari 2026. Ada juga hadiah hiburan jam dinding yang akan diundi setiap minggunya selama promo berlangsung, yang diundi di masing-masing muara network di kota para sobat. Muara, 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 muara. Radio Muara Pantai Selatan 91,5 FM Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Para sobat, saatnya kita ikuti acara Dialog Interaktif. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita ketemu lagi di acara Talk Show Bio Aini 69 ya. Talk Show sehat ini tetap bersama saya ada Arya, dan alhamdulillah juga sudah hadir nih depan saya ya, apoteker dari Bio Aini 69 yaitu Bapak Fauji. Assalamualaikum Pak Fauji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya. Iya, alhamdulillah sehat Pak Fauji. Alhamdulillah baik. Pak Arya, apa kabar? Alhamdulillah sehat banget, sehat sekali ya. Apalagi kesehatan mata saya dilihat, wah udah mulai agak tajam-tajam gimana gitu kan. Bening gitu ya Iya penglihatannya. dong. Tadinya kan pakai kacamata, sekarang kita coba untuk lepas terus ya. Iya. Karena kalau kita minum gitu BioAini 69 tidak coba untuk lepas, jadi nggak ketahuan kan namanya reaksi-reaksinya gitu loh. Perubahannya. Perubahannya nggak ketahuan gitu kan. Nah, Pak Fauji, hari ini tema kita apa nih? Tema kita katarak penyebab utama kebutaan. Loh, katarak penyebab utama kebutaan. Iya. Nah, itu para sobat, tema kita hari ini adalah katarak penyebab utama kebutaan. Tema ini serius ya. Serius dong. Dari kemarin juga kita serius sebenarnya. Iya. Cuman ini sudah mulai memasuki tema-tema yang agak lebih berat. serius lagi, iya. Yang agak berat nih, gitu loh. Kalau udah memasuki yang namanya katarak ini kayaknya sudah, apalagi untuk bagian mata ya Pak Fauji, ini sudah sangat berat nih. Iya. Tema kita ini sudah mulai berat. Mungkin buat para sobat yang di rumah yang memang mengalami penyakit katarak bisa menyimak dan juga bisa bertanya nanti, boleh? Ya silakan Pak Fauji untuk mukadimah nih mengenai tema kita hari ini tentang katarak nih. Ya, berdasarkan data WHO pada tahun 2019 diperkirakan secara global terdapat 2,2 miliar penduduk bumi yang mengalami gangguan penglihatan. Ya. Padahal kondisi gangguan penglihatan yang dialami oleh 1 miliar penduduk bumi sebenarnya dapat dicegah. Menurut data yang disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2019 terdapat penderita katarak sejumlah 2,4 juta orang di Indonesia. 2,4 juta. Betul. Jumlah ini terus bertambah 1% setiap tahunnya. Oh. Yang sangat memprihatinkan, banyak penderitanya terjangkit pada usia produktif. Itu dia. Dari baru mau menjenjang nih ya. Iya. Itu dia. Mungkin karena ya masa mudanya juga kurang perhatian dengan yang namanya mata. Gitu, makanya ya buat para sobat mumpung masih muda nih. Iya betul. Gitu ya kan. Jangan deh sampai seperti itu gitu kan. Tahun 2017 itu penderita katarak itu diperkirakan 1,2 juta. Wow. 2019 sudah 2 kali lipat. Sudah 2 kali lipat. Iya, 2,4 juta orang di Indonesia. Ya kalau setahun sekali kurang lebih 1%, kalau itu sudah 2 jutaan, berarti kan kurang lebih 207 ribu lebih ya? 24.000. 24.000. Iya, per tahunnya. Masya Allah. Ya. Coba kita angkat telepon dulu nih Pak Fauji. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. BioAini 69 ilusi mata untuk mata sehat. Ade Sukabumi, Bang. Ya silakan Kang Ade. Ini mau nanya kan, yang kiri saya pernah dioperasi tapi lensanya belum dicabut, Bang ya. Terus dulu masih ada cahaya lah, lama-lama terus di laser. Iya. Terus ya dibolongin lah istilahnya kan gitu, di laser. Udah pakai kacamata terlihat, terus istilahnya tumbuh lagi, nggak tahu gimana ya. Akhirnya nggak ngeliat nih sekarang yang kiri, Bang. Gitu. Ini yang kanan sih udah di lensanya udah dioperasi kan, udah dicabut. Ya. Yang satu lagi yang kiri belum gitu. Apakah ini bisa
ya istilahnya mudah-mudahan lah kan gitu. Ini juga makan obat bio ini gitu kan baru. Udah beli bio ini udah. Perubahan nggak gitu? Sudah beli belum? Apa? Bio ini 69-nya sudah dibeli? Iya udah. Udah minum berapa kapsul? Apa berapa hari? Baru 3 hari, baru berarti 4 berarti 12 kapsul. 12 kapsul. Iya baik. Nanti langsung dijawab kan ya. 1 hari 2 kali kan Bang? Betul. Usia Kang Ade berapa? 56. 56 tahun. Iya, mata sebelah kanan sudah pernah operasi katarak, yang kiri belum ya berarti ya, Kang Ade? Udah operasi juga. katarak, tapi lensa yang ini belum dicabut gitu. Yang kiri Dikatakan belum. dulu kan masih bisa ngelihat lah waktu di laser. Lama kelamaan nutup lagi tuh. Mungkin kan lensanya udah rusak ya dalam luar. Ya. Kalau luarnya udah dicabut selaputnya, kalau di dalamnya mungkin udah rusak lah istilahnya lensanya. Iya. Biasanya kalau operasi sih setelah kataraknya diangkat, itu biasanya lensanya diganti sih, beberapa tergantung yang rusaknya sejumlah mana gitu ya. Diganti. Harusnya lensanya udah diganti. Tapi setelah bertahun-tahun pasca operasi, kadang-kadang muncul katarak sekunder namanya. Iya, katarak sekunder. Nah itu mesti ya dicek lagi nih, apakah memang Kang Ade ini mengalami katarak sekunder gitu ya. Ya. Jadi harus tahu dulu lagi nih. Betul. Ya mungkin ya minum atau makan obat itu ya sedikit ada cahaya atau gimana gitu kan. Tapi kan kita baru makan berapa hari lah istilahnya. Mudah-mudahan ada perubahan gitu. Iya, mudah-mudahan. Ya sebenarnya sih lensanya harus dicabut, udah kotor. Waktu operasi pun dokter bilang katanya lensa ini udah kotor. Kata yang satu lagi masih bagus. Jadi berargumentasi gitu sama dokter yang lain gitu kan. Kalau pasien kan ya yang gimana ngikut. Dokter aja kan gitu. Ya biasa ngikut aja lah ya. Ya mudah-mudahan Kang Ade ya dicoba aja. Iya. Ya, makasih ya. Baik Kang Ade, terima kasih sama-sama. Buat abang-abang gitu. Iya. Semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih Kang Ade. Ini ada yang masuk lagi nih. Assalamualaikum. Ya RT Nazlen nih. Ya mau tanya, saya sudah seminggu makan atau minum bio ini 69. Itu loh. Jadi mata saya terasa ada penghalang, jadi kurang jelas. Itu sampai supaya nggak istilahnya sareksek gitu kan, berapa minggu tuh Bang. Makasih. Jadi dia mungkin matanya ini ada gangguan kayak ada penghalang gitu. Kayak ada penghalang gitu. Nah kira-kira kalau dia minum bio ini 69 itu sampai berapa minggu nih? Setiap individu sih sebenarnya responnya berbeda-beda ya. Ya. Tergantung bagaimana individu itu menjaga pola sehatnya gitu kan. Konsumsi makanan yang bergizi, istirahatnya bagaimana, keteraturannya dalam mengkonsumsi bio ini, semua itu berpengaruh. Iya. Yang kita harapkan sih sebenarnya 2 botol sampai dengan 3 botol sudah berasa ya manfaatnya gitu. Iya, seharusnya ya. Seharusnya. Bisa dihitung lah. Kalau berapa lamanya ya tergantung minumnya. Iya. Seberapa banyaknya teratur, gitu. ya. Jadi kan hariannya kelihatan tuh. Kalau seumpama 1 botol itu kurang lebih 2 minggu atau 20 hari seumpama. Iya. Ya tinggal hitung aja, kalau 3 botol berarti ya kurang lebih 2 bulan. Iya. Kan gitu kan? Baik, silakan di belakangnya boleh masih kita tunggu. Nah, sebelum kita melanjutkan ini Pak Fauji, kita kan harus tahu dulu nih sebenarnya katarak itu apa sih, yang disebut dengan mata katarak itu sebenarnya apa sih? Saya kurang paham nih. Tadi kan Pak Fauji juga menyebut katarak sekunder, mungkin ada katarak-katarak lainnya yang berbeda-beda kan? Iya, silakan jelaskan Pak Fauji. Katarak merupakan suatu gangguan mata yang ditandai kekeruhan pada lensa mata. Sebenarnya simpelnya itu. Simpelnya itu ya. Iya, jadi lensanya itu yang mengalami kerusakan sel-sel. Jadi muncul tampak seperti berkabut. Seperti itu. Ini katarak ini umumnya itu berkembang perlahan-lahan ya dalam beberapa kasus. Tapi lama-kelamaan ini nanti akan serius mengganggu pandangan. Jadi jangan sepelekan nih. Iya, betul. Nanti aktivitas sehari-hari akan terganggu. Iya. Sulit mengemudi, sulit membaca gitu ya. Pasti itu. Iya. Itu yang disebut katarak. Jadi kayak ada berkabut gitu ya. Iya, berkabut kurang pada jelas lensa. ya. Kalau minus itu kan nggak jelas ya.
Iya. Kurang kalau tajam minus, lah kasarnya gitu. Kurang tajam. Kurang tajam kan. Kalau Rabun dideketin baru. Sama Betul. rabun jauh minus sama tuh ya. Iya. Kalau katarak ini dia mau deket mau enggak, ini ada penghalang dia. Ada penghalang, jadi berkabut. Berkabut. Iya. Ya kayak kita kalau bangun tidur kan agak-agak ada berkabut tuh. Kalau ada Iya. kotoran mata tuh kan, berkabut seperti itu rasanya ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, apa bedanya dengan katarak-katarak lainnya? Katarak lainnya sih sebenarnya pemicunya aja sih ya. Ada misalnya ibu hamil mengalami infeksi, nah itu nanti ada namanya katarak kongenital. Ya. Itu dialami oleh bayi sebenarnya yang baru dilahirkan seperti itu. Nah, tuh hati-hati juga tuh. Ada juga katarak traumatik. Ya. Nah, itu kalau misalnya seseorang matanya kena bola misalnya atau kena percikan kembang api itu Ya. bisa Percikan las gitu iya, ya. itu bahaya. Jadi harus pakai pelindung ya. Nah, kalau memang apalagi petugas las listrik dan sebagainya tuh, makanya dia pakai pelindung mata tuh seperti itu ya. Iya, Bisa nggak katarak dari kotoran gitu? bisa. Bisa jadi juga Serpihan yang tajam waktu kita berkendara misalnya tanpa helm tiba-tiba nyiprat tuh Ya. partikel apa yang tajam ke mata itu bisa cepet muncul katarak. Oh, iya. Baik, kita angkat coba telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mbak Tini ya. Mbak Tini di Cipayung ya. Iya. Silakan Mbak Tini, apa yang mau ditanya ini? Maaf ya Bang kalau agak tidak menyimpang dari tadi. Iya. Ini saya kan memang sudah tidak melihat. Iya. Kira-kira 4 tahun yang lalu saya matanya diangkat. Bola Ya. matanya diangkat. Bola matanya diangkat. 4 tahun yang lalu bola matanya diangkat. Itu karena punya riwayat glaukoma. Glaukoma awalnya. Ya. Kenapa matanya boleh diangkat 4 tahun yang lalu? Itu karena infeksi. Karena apa? Infeksi. Karena infeksi. Infeksi ya. Tapi riwayatnya glaukoma gitu. Riwayatnya awal glaukoma, terus kena infeksi, lalu diangkat. Iya. 4 tahun lalu. Nah, pertanyaannya? Pertanyaannya yang sebelah kanan itu kan belum masih utuh matanya, Masih apa? masih belum diangkat gitu. Siapa nih? Sebelahnya. Yang sebelah kanannya masih ada. Masih ada. Ya. Nah, terus pertanyaan saya tuh ini mata sebelah kanan memang sudah tidak berfungsi juga, sudah tidak melihat. Tapi keluhannya itu, halo? Iya, halo, iya kita dengerin. Keluhan mata kanan itu seperti waktu mata yang kiri sebelum diangkat, jadi sakit gitu kayak infeksi gitu. Nah, pertanyaan saya tuh kalau minum BioAini itu apa dosisnya lebih banyak dari seperti mata normal atau bagaimana gitu? Gitu Saya aja. belum mencobanya gitu. Iya, Pak. baik. Itu aja Ya. Mbak Tini. Sepertinya dulu hari-hari. Iya, baik. Makasih Mbak Tini ya. Nanti kita jawab langsung ya. Ya. Usia berapa Mbak Tini? Maaf. 50-an. 50 tahun. Oke, sip. Iya. Makasih Mbak Tini ya. Ya. Yo. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini Cipayung. Jadi 4 tahun yang lalu dia memang awal dari Infeksi glaukoma, terus infeksi, terus diangkat matanya belah kiri. sebelah kiri. Yang sebelah kanan belum nih. Tapi rasa-rasanya sama nih, gejala-gejalanya sama yang pernah dulu dialami kemarin tuh. Sakit segala macem. Nah, untuk mengkonsumsi BioAini 69 ini beda nggak? Gitu loh, dosisnya dengan yang lain gitu loh. Misalkan sehari 3 kali kah? Iya. Atau 4 kali kah sekali minum gitu kan? Silakan Pak Puji. Kalau untuk Mbak Tini ya, bola mata sebelah kanannya kan belum diangkat ya. Dan kita tidak menginginkan hal tersebut. Ya. Jadi untuk konsumsi BioAini bisa 3 kali sehari. 3 kali sehari, masing-masingnya 2 kapsul gitu. Masing-masing 2 kapsul. Iya. BioAini terdiri dari herbal-herbal pilihan, tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Kalau lebih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi supaya treatmentnya jadi lebih maksimal lagi gitu ya. Karena ini kan kondisinya cukup serius ya. Baik. BioAini mengandung bilberry yang diantaranya nanti ada zat aktif antioksidan ya, antosianin. Ini akan melancarkan peredaran darah. Baik. Sehingga hipertensi okular, tekanan cairan di mata ini yang menyebabkan glaukoma itu menurun. Ya. Menurun